yang diwakili oleh Bapak Dr. Maitrisi Haji Kawigraha MT, Kepala Kelompok Riset Pengelolaan Dampak Pertambangan, Pusat Riset Teknologi Pertambangan, Badan Riset Inovasi BRIN. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Pak Boman. Salam kenal Pak. Iya, sudah sering kita ketemu, cuma mungkin jarang perhatikan Masih aja di... Pak. Baik, terima kasih. Yang narasumber keempat kita Profesor Himawan Tri Bayu Murti Petrus STME, Guru Besar pada Teknik Kimia UGM Jogja, yang juga merupakan Recycling Affair Departemen dari Prometindo. Selamat pagi Prof. Pagi Pak Boman, sehat-sehat. Sehat. Rekan-rekan peserta webinar yang saya banggakan dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar yang sangat penting ini. Pada webinar kali ini, Prometindo memilih topik pemanfaatan sisa hasil pengolahan mineral untuk memaksimalkan nilai tambah hilirisasi. Topik ini sangat relevan dan vital dalam dunia industri ekstraksi mineral di saat ini. Kita ketahui bersama industri ekstraksi mineral Indonesia meningkat tajam dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Proses smelting jalur pirometalurgi maupun proses leaching jalur hidrometalurgi dalam industri mineral akan menghasilkan berbagai jenis sisa pengolahan yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Di samping itu, di dalam sisa hasil pengolahan tersebut masih terdapat mineral-mineral yang sangat berharga seperti halnya skandium, logam tanah jarang, dan lain-lain yang meskipun jumlahnya sangat kecil, akan tetapi apabila kita bisa mengekstrak lebih jauh logam-logam tersebut, maka kita akan memiliki atau mengoptimalkan proses hilirisasi kita. Jadi sisa hasil pengolahan baik dari pabrik peleburan maupun dari pabrik hidrometalurgi, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membahas berbagai solusi dan teknologi terbaru dalam pengelolaan sisa hasil pengolahan tersebut, serta memahami bagaimana industri dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Jadi kita harapkan di sini sirkular ekonomi dari industri pemurnian pengolahan mineral dapat tercipta dengan baik. Dalam webinar ini kita juga akan mendengarkan paparan dari para ahli, baik itu dari kalangan pemerintah, akademisi maupun dari praktisi yang berpengalaman dalam bidang ini. Mereka akan memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan sisa hasil pengolahan, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa sisa pengolahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak merusak lingkungan. Kita semua dapat memperoleh pengetahuan baru yang berguna, serta di samping itu kita semua dapat menjalin kerjasama yang lebih baik untuk menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang di acara weekend kali ini meluangkan waktu untuk bersedia membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kami. Panitia penyelenggara yang menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan semua pihak yang telah partisipasi di dalam acara ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan webinar tentang sisa hasil pengolahan smelter maupun proses hidrometalurgi ini dibuka. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Boman sudah membuka sesi pada pagi hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi inti.
memasuki agenda inti webinar pagi ini, pemaparan dan diskusi akan dipandu oleh Bapak moderator kita, Bapak Helminton Sitanggang STMT, selaku Head Policy and Commercial Affairs Prometindo. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib selama proses diskusi berlangsung. Jadi yang pertama, mohon kepada peserta Bapak Ibu sekalian melakukan mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, tidak boleh memotong narasumber ketika pemaparan sedang berlangsung. Dan yang ketiga, untuk pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, instansi, selanjutnya pertanyaan, atau dapat raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang keempat, untuk daftar hadir pada link yang diberikan pada kolom chat. Yang kelima, gunakan virtual background dengan download pada link terlampir di kolom chat. Dan yang terakhir, untuk materi dan sertifikat nanti dapat diminta kepada panitia dengan melakukan pembayaran Rp50.000 dan konfirmasi melalui email apmi.prometindo@gmail.com. Saya rasa sudah cukup. Oke. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan ke sesi moderator, izinkan untuk foto bersama terlebih dahulu, tadi terlewat. Mohon Bapak Ibu dapat membuka kameranya dan juga virtual background. Untuk foto bersama akan saya pandu dan gambar akan diambil alih oleh Pak Fikri. Pak Fikri sudah siap? Ya, bisa kita mulai. Untuk yang page pertama mungkin bisa kita ambil. Baik, Satu, dua, tiga. Sebentar, mohon waktunya. Untuk yang page kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Fikri. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Helminton Sitanggang selaku moderator pada sesi pagi hari ini. Ya, makasih Mbak Indri sudah memandu acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali ya dalam webinar Prometindo. Nah, kali ini tema kita seperti tadi sudah disampaikan oleh MC maupun Bapak Ketua, yaitu pemanfaatan sisa hasil pengolahan mineral untuk memaksimalkan nilai tambah hilirisasi. Tadi sudah sangat jelas ya, latar belakang dan tujuan yang disampaikan oleh Ketua kita, Pak Boman Situmorang. Saya kira tidak perlu saya ulang kembali. Kita langsung saja memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Profesor Bayu mewakili Prometindo, di mana nanti kita akan menyimak pemaparan dari beliau perihal peran tenaga ahli dalam pengembangan pemanfaatan sisa hasil pengolahan. Ya, langsung saja saya persilakan kepada Prof. Bayu untuk menyampaikan materinya 20 menit dari sekarang. Silakan, Prof. Oke, siap. Terima kasih. Izin share. Apakah bisa? Silakan, Prof. Ya, ini belum bisa share saya. Bisa di. Ya, barusan sudah. Oh ya, sudah. Siap. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini menjadi suatu menjadi suatu kesempatan yang cukup berharga gitu ya sebagai sebagai sesama pemerhati dan juga akhirnya orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang pengembangan pengolahan bahan mineral di Indonesia. Jadi dalam hal ini ketika kita berbicara peran ahli, memang yang akan saya sampaikan itu akan dibatasi pada peran ahli sebagai ruang lingkupnya adalah ruang lingkup saya dan juga teman-teman peneliti. Akan tetapi nanti juga ada satu slide yang di dalamnya itu memunculkan sebenarnya tenaga ahli di sini itu siapa saja gitu ya.
atau lebih tepatnya stakeholders yang akhirnya bertanggung jawab untuk bisa akhirnya merealisasikan ini semuanya itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Sebagai pendahuluan sebenarnya ini menjadi sudah ranah yang kita pahami bersama. Jadi kalau kita berbicara mineral itu peningkatan kebutuhannya itu di semuanya tertrigger dari renewable energy. Dan kalau kita berbicara renewable energy, basisnya itu basis mineral semuanya. Ada nikel, ada kobalt, ada lithium gitu ya. Seiring dengan itu juga ada peningkatan yang lain gitu ya. Karena akan ada peningkatan terkait aluminium, Fe gitu ya, terkait kendaraan yang akhirnya memang embedded dengan pemenuhan renewable energy tadi gitu ya. Mineral-mineral yang ada kaitannya dengan renewable energy tadi. Yang menjadi permasalahan ketika kita berbicara seiring dengan peningkatan kebutuhan, pasti akan ada gap antara supply dengan demand-nya. Nah, mencari source yang baru ini juga menjadi suatu permasalahan. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fuan menjadi suatu hal yang menarik. Jadi kita tidak hanya berbicara bagaimana kita memanfaatkan sisa hasil pengolahan dan pemurnian, tetapi bagaimana akhirnya kita juga akhirnya bisa mencari sumber baru gitu ya. Sumber baru, entah itu basisnya circular ekonomi, entah itu basisnya sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Nah, sebelum kita mengarah ke sisa hasil pengolahan dan pemurnian, kita perlu saya akan berbagi beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait konsepsi circular ekonomi dan total recovery. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Tidak terlalu jauh dari mineral karena memang bidang saya pengolahan bahan mineral. Nah, ini sekedar memberikan gambaran ketika kita berbicara circular ekonomi supaya circular ekonomi itu tidak dipahami menjadi sesuatu hal yang sifatnya sempit. Jadi ketika kita berbicara sirkular ekonomi itu ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan gitu ya. Pun ketika sudah meminimize waste itu juga bagian dari sirkular ekonomi. Reducing environmental footprint itu juga menjadi bagian dari sirkular ekonomi. Belum lagi kalau kita berbicara reduce source dependency, ini juga menjadi sirkular ekonomi sehingga akan menjadi relevan ketika kita berbicara sumber alternatif itu menjadi sangat-sangat relevan. Nah, ketika kita berbicara sumber relatifnya itu seperti apa gitu ya, sumber alternatifnya itu seperti apa. Nah, ini salah satu yang sudah digarap, Pak. Ini menjadi bagian dari peran tenaga ahli ya ketika kita berbicara circular economy gitu ya. Jadi ini salah satu yang sudah dikerjakan, sudah dekat dengan industrinya, dan ini menjadi industri masa depan yang harusnya memang ada gitu ya. Karena kalau kita berbicara baterai lithium itu kalau tidak ada recycle-nya itu mau dikemanakan. Ini sebenarnya berlaku untuk semua produk elektronik atau semua produk yang akhirnya nanti akan menggunakan produk-produk mineral. Ketika sebagai contoh ketika kita berbicara solar, ketika kita berbicara kincir angin, itu kalau sudah mencapai waktu obsolete-nya, apa yang harus dilakukan terhadap barang-barang tadi? Nah, ini menjadi peran penting sebenarnya. Karena proyeksi dari data McKinsey pun juga menyatakan di 2050 ketika kita berbicara aspek sustainabilitas, itu recycle akan menjadi satu hal yang penting. Nah, ini salah satu contoh. Mungkinkah gitu ya, maksudnya dari recycle itu mungkinkah kita lagi wujudkan menjadi prekursor yang akhirnya bisa digunakan lagi untuk produk-produk yang memang sejalan dengan produk yang seiring sejalan dengan produk-produk yang mengarah pada renewable energy? Mungkin, sangat mungkin, sudah kami buktikan, sudah ada hasilnya gitu ya, sehingga ketika kita berbicara prekursor, entah itu kaitannya dengan nikel karena ini baterai, nikel, kobalt, dan lithium semuanya bisa di-recycle dengan spesifikasi dan juga dengan dengan spesifikasi dan kualitas yang memang sudah sesuai. Ini yang menarik. Nah, ini satu hal yang menjadi penting dan krusial ketika kita berbicara peran ahli dalam hal ini. Karena kalau kita berbicara peran ahli, itu kita tidak hanya berbicara bagaimana kita bisa mengembangkan atau memunculkan inovasinya, tetapi bagaimana inovasi dan teknologi yang dikembangkan atau diteliti itu bisa terrealisasi. Ini satu contoh yang cukup menarik. Kebetulan kami juga terlibat di dalam konsorsium recycling baterai, walaupun akhirnya tidak mendapatkan pendanaan, tetapi kami mendapatkan contoh yang cukup menarik. Yang di bagian atas itu adalah konsorsium yang dilakukan atau dibuat di Jerman. Di Jerman oleh Aachen dalam hal ini. Dan ini yang paling menarik adalah apa? Yang paling menarik adalah keterlibatan industri dan semua entitas stakeholders yang akhirnya bertanggung jawab terhadap hilirisasi itu ada di bagian depan sejak awal inovasi itu dikembangkan, sejak awal penelitian itu dilakukan. Nah, ini cukup menarik. Dan ini yang tidak ada di kita. Belum ada di Indonesia. Seringkali, mohon maaf, frankly speaking, industri itu menunggu hasil baik gitu ya.
yang akhirnya ketika hasil baiknya sudah oke, baru akhirnya menerima. Betul, ini masalah resiko. Makanya ketika kita berbicara SHP, pengolahan SHP, itu jangan pernah dilepaskan dari dan juga circular economy nantinya, entah itu dengan konsepsi total recovery maupun circular economy, jangan pernah dihilangkan dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjadi suatu hal yang penting, dan dalam hal ini industri itu sangat-sangat membantu peneliti atau tenaga ahli yang memang bertanggung jawab di dalam pengembangan dan inovasi untuk akhirnya seiring sejalan. Karena biasanya kalau kita berbicara peneliti, itu aspeknya adalah aspek inovasi. Dan kita tidak terlalu menekankan pada aspek ekonomi. Seringkali yang terjadi seperti itu. Artinya, kalau kita bisa memunculkan konsorsium, yang di dalam konsorsium itu semua stakeholder sudah ada di dalamnya, itu bisa seiring sejalan. Secara peraturan juga akhirnya bisa disesuaikan, kemudian industri bisa memberikan guideline yang baik, gitu ya, arahnya akan seperti apa, dan inovasi pengembangannya itu menjadi tanggung jawab peneliti. Ini sesuatu yang harus kita akui juga. Penelitian terkait recycling baterai itu sudah dilakukan di Indonesia lebih dulu daripada di Jerman. Kita sudah melakukan penelitiannya sejak tahun 2013. Jerman ketika meminta konsep ini itu baru dilaksanakan di tahun 2015. Tetapi di tahun 2020 kemarin itu kami tidak memiliki pilot apapun gitu ya. Di Indonesia belum ada pilot black mass, juga belum ada pilot terkait prekursor nikel sulfat, belum ada, walaupun secara fundamental kita sudah memiliki hasil yang luar biasa gitu ya. Nah, di Jerman pilot black mass-nya sudah ada dengan kapasitas di angka 1.000 ton operasional. Karena itu tadi, jadi ada keterlibatan industri, involvement-nya itu sudah dari awal. Nah, ini yang menjadi contoh ke depannya ketika kita benar-benar serius mau berbicara terkait tata kelola SHP dengan konsepsi apakah itu circular economy ataukah itu total recovery. Terkait total recovery, sebenarnya kita berbicara waste to resource. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Boman bahwa ketika kita berbicara waste, di dalamnya itu masih ada sesuatu yang valuable, yang seringkali kita take it for granted gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang kami kembangkan juga, yaitu adalah tata kelola faba atau fly ash dan bottom ash. Karena kalau kita berbicara faba, abundansinya melimpah, di dalamnya ada valuable element yang seringkali kita negasikan keberadaannya. Sementara kalau kita mau mengolah itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kita berbicara tata kelola faba di masa dulu itu fokusnya hanya untuk material konstruksi, karena mereka memiliki sifat pozzolanik. Nah, inovasi apa yang bisa kita berikan? Itu kita memasukkan aspek advance materialnya seperti apa. Karena kita berbicara keberadaan REY yang tadi walaupun kecil tapi memiliki nilai jual yang mahal gitu ya. Kemudian keberadaan xenosfernya. Kemudian apakah dia bisa digunakan juga sebagai carbon capture? Karena kalau kita berbicara silika itu menjadi material yang memang cukup menarik untuk akhirnya bisa digunakan sebagai adsorben. Nah, ini hal-hal yang akhirnya kita kita inovasikan dan menjadi suatu konsepsi yang cukup menarik gitu ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada material konstruksi, tetapi apa yang bisa kita ambil, yang valuable elemennya bisa kita ambil, kemudian bagian akhirnya yang akhirnya memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi secara ekonomik memang tidak begitu menarik, itu bisa kita larikan ke material konstruksi. Karena ketika kita berbicara material konstruksi, itu dominasinya adalah silika alumina. Fe pun sebenarnya juga akhirnya bisa digunakan di dalam material konstruksi. Karena kalau kita berbicara semen-semen untuk kebutuhan khusus, itu ada tambahan Fe di situ. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Ya, jadi konsep total recovery ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita kembangkan ke depannya. Nah, bahkan ketika kita berbicara pemanfaatan faba sendiri, itu aspek carbon capture-nya juga ada, karena seringkali kita menegasikan itu. Di material konstruksi, itu kontributor paling besar terkait emisi karbon dioksida itu adalah industri semen. Dan di industri semen, di industri semen itu ada pemanasannya, ada kiln-nya di situ yang membutuhkan energi. Energinya apa? Menggunakan batu bara. Jadi ketika kita memanfaatkan faba yang sudah memiliki sifat pozzolanik, sebenarnya kita sudah menghindari adanya pelepasan karbon dioksida dari batu kapurnya. Sehingga secara total ketika kita menghitung memanfaatkan material konstruksi dari faba pembakaran batu bara, itu sudah bisa mereduksi karbon emisi. Nah, ini yang seringkali kita take it for granted, tidak melihat
segala sesuatunya secara menyeluruh. Ketika kita melihatnya secara menyeluruh, itu ada sesuatu aspek yang sebenarnya tidak terlihat, tapi ternyata ada di situ. Nah, ini satu hal yang menarik yang bisa dikembangkan. Nah, ini terakhir yang menjadi konsep akhir ketika kita berbicara total recovery. Jadi bagaimana kalau tidak hanya material konstruksi? Karena kan ketika kita berbicara limbah itu jumlahnya besar, dan ketika kita berbicara jumlah yang besar tadi dan berbicara mineral pada umumnya, dominasi elemen yang banyak di earth crust itu kan silika. Jadi pasti ada silika. Padahal kalau kita berbicara silika, silikanya itu dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman juga membutuhkan silika juga, di samping ketika mereka membutuhkan makronutrien maupun mikronutrien. Nah, itu yang membuat pengembangan pemanfaatan limbah itu juga kami arahkan ke agroindustri. Jadi dari bumi kembalikan lagi ke bumi, gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik. Di samping juga ketika kita berbicara tambahan yang lain, itu ada karbon dari batu bara kualitas rendah di Indonesia itu belum termanfaatkan. Nah, ternyata dari batu bara kualitas rendah, lignit, itu bisa diekstrak humatnya. Yield-nya bisa luar biasa, di kisaran 30 sampai 80-an%. Sementara kalau kita berbicara cut off produksi di humat, ekstraksi dari batu bara ataupun dari leonardite sebagai sumbernya, itu di 20% itu sudah sangat-sangat ekonomis. Sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik. Kita inkorporasikan sesuatu yang belum termanfaatkan dan selama ini belum memiliki nilai ekonomis yang cukup menarik, itu bisa kita gabungkan dari limbah mineral, kemudian dari humat, dan akhirnya kita kembalikan ke bumi, memiliki sustainabilitas bumi. Kita tidak hanya berbicara sustainabilitas dalam artian penanamannya itu bisa berjalan lebih lama karena keberadaan humat dan juga akhirnya nutrisi yang ada, tetapi juga peningkatan produktivitasnya. Karena ternyata ketika kita tambahkan humat, tanahnya akan lebih baik, efektivitas penjerapan pupuknya juga akan lebih baik oleh tanaman, produktivitas tanamannya pun juga akan meningkat. At the least 20% itu terjadi peningkatan produktivitas tanaman. Nah, ini menarik. Nah, ini seringkali yang kita tidak lihat. Nah, bagaimana dengan sisa hasil pengolahan sekarang untuk komoditas primernya? Kita lihat satu persatu. Kita lihat di alumina, kita memiliki sumber boksit yang cukup kaya dan sampai saat ini belum tereksploit, belum diproduksi ya, masih terkendala di smelternya. Ketika sudah nanti berproduksi, itu akan ada red mud. Dan kalau kita berbicara red mud, itu dari boksit, dari pengolahannya, itu dari 1 ton alumina produksi, kita akan menghasilkan paling tidak 2-3 ton red mud-nya. Jauh lebih banyak daripada alumina yang dihasilkan. Dan bagaimana kita akhirnya mengantisipasinya? Ketika kita berbicara mineral, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kuman, kita kembali lagi pada komposisinya. Komposisionalnya seperti apa? Kita perlu lihat. Dan ini sangat-sangat site spesifik. Satu area dengan area lain bisa jadi akan memiliki komposisi yang berbeda. Nah, ini menariknya mineral dan ini yang challenging di mineral. Sehingga kita lihat nanti valuable-nya itu akan seperti apa, secara komposisional akan seperti apa, dan tahapan ekstraksinya itu akan mengikuti konsepsi total recovery. Nah, ini konsep yang sedang kita kembangkan dan ini juga mengacu pada best practice yang ada di beberapa negara yang ada di dunia gitu ya. Kita mencoba bagaimana sih akhirnya dari red mud yang ada itu bisa kita ambil valuable elemennya satu persatu dan nanti di akhirnya itu akhirnya bisa kita gunakan masih residunya yang akhirnya kurang memiliki nilai ekonomis itu bisa kita gunakan sebagai sesuatu. Dalam hal ini material konstruksi. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Ataupun kalau tidak menjadi material konstruksi, itu bisa kita kembalikan lagi menjadi menjadi media juga. Ini baru beberapa kemarin sudah coba kami kaji, ternyata toksisitas dari red mud kembali lagi ini site spesifik, satu area dengan area yang lain itu akan berbeda-beda. Itu yang memberikan toksisitasnya itu ternyata jumlah yang abundant dan yang kedua adalah alkalinitasnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena beberapa begitu alkalinitasnya bisa kita turunkan itu ternyata bisa menjadi media tanam yang cukup baik untuk tanaman. Kalaupun akhirnya nanti di situ tetap memiliki potensi heavy metal yang ada, kita fokusnya tidak pada tanaman-tanaman yang akhirnya untuk tanaman produksi, tapi kita gunakan bisa tanaman-tanaman hutan gitu ya.
yang akhirnya bisa tetap bertumbuh, dan ketika kita berbicara ranahnya tanaman itu akhirnya ada carbon sink atau carbon capture yang akhirnya bisa kita generate menjadi suatu income. Hal-hal seperti ini yang akhirnya menjadi suatu yang menarik yang bisa kita inkorporasikan. Nah, di nikel juga sama. Di nikel ketika kita berbicara slag nikelnya itu juga kita lihat kandungan di dalamnya apa. Dominasi di sini memang yang teridentifikasi itu adalah REY dan skandiumnya gitu ya, yang terklaim gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Walaupun kalau kita berbicara secara konsentrasinya itu masih sangat-sangat konsentrasinya kecil gitu ya. Tapi walaupun kecil itu sudah terkonsentrasi dari kalau kita bandingkan dari raw materialnya. Nah, ini yang perlu kita elaborasikan bersama gitu ya. Nah, ini beberapa pemanfaatan nikel ketika kita melihat peta yang ada di dunia gitu ya. Nah, di sini juga terlihat di bagian akhirnya itu akan selalu ada untuk material konstruksi, untuk campuran di situ. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik ketika kita berbicara ranahnya memang limbah-limbah tadi itu bisa menjadi material konstruksi. Artinya apa? Valuable elemennya bisa kita ambil, kemudian residu akhirnya itu kita bisa manfaatkan untuk material konstruksi. Sehingga konsepsi total recovery-nya itu bisa diwujud nyatakan sampai titik di mana yang the least memiliki nilai ekonomi pun juga bisa dimanfaatkan. Hal yang sama pun juga kita temui juga di timah gitu ya. Di timah karena kalau kita lihat secara konsentrasi di situ juga ada silikanya gitu ya. Di samping masih terdapat beberapa valuable elemen yang bisa kita ekstrak di situ. Sehingga kalau kita lihat lagi ada material konstruksinya juga secara secara penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di dunia yang bisa kita gunakan sebagai guideline untuk menyusun arah pengembangannya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat menarik. Sama halnya ketika kita berbicara pengolahan emas itu juga sama. Jadi extracting the valuable elemennya yang masih bersisa di situ, kemudian sisanya itu bisa digunakan untuk material konstruksi. Ya. Dalam hal ini ketika kita berbicara material konstruksi itu sudah ada yang meneliti pemanfaatan tailing pengolahan emas untuk material geopolimer. Nah, ini sesuatu hal yang menarik yang bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, PR-nya apa? PR-nya yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa memunculkan sinergitas. Jadi ketika kita berbicara peran para ahli di sini, kita tidak hanya berbicara peran para ahli secara parsial. Jadi peneliti itu berkutat dengan penelitiannya gitu ya, pemerintah itu berkutat dengan tata kelolanya sendiri, kemudian industri itu berkutat dengan bisnis core-nya sendiri, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama sejak dari awal itu berkonsentrasi dan memikirkan bagaimana ini bisa diselesaikan. Bagaimana ini akhirnya itu tidak hanya sekedar muncul inovasi dan pengembangan, tetapi juga secara aspek bisnis itu visible, doable, gitu ya, executable gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan dan duduk bersama. Demikian saya sampaikan untuk peran para ahli ini, semoga bisa memberikan gambaran yang cukup komprehensif gitu ya. Dan harapan saya pribadi ketika kita berbicara sisa hasil pengolahan ataupun sisa hasil pengolahan dan pemurnian, ini akan ada solusi ke depannya yang nyata dan akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas pengembangan pengolahan bahan mineral di Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Prof. Bayu, luar biasa pemaparannya jelas, ringkas, lengkap, komprehensif, dan tepat waktu juga. Ya, tadi saya mencatat beberapa hal yang menarik dari Prof. Bayu ya. Yang pertama, pentingnya peran tenaga ahli ya untuk menciptakan inovasi, tetapi memang perlu juga didukung oleh industri ya, sehingga inovasi tadi itu tidak sekedar di atas kertas ya, tapi juga bisa terwujud atau terrealisasi ya. Dan yang kedua tadi juga sudah dipaparkan beberapa komoditas yang sangat berpotensi ya untuk memberikan nilai tambah dari SHP-nya. Di antaranya itu tadi ada dari bauksit ya, red mud, nikel juga, timah dan juga emas ya. Tadi juga disampaikan ada pemanfaatan faba yang sebenarnya punya potensi besar untuk dielaborasi lebih lanjut ya. Dan yang terakhir tadi ya, PR kita bersama yaitu kolaborasi ya dari para pihak, dan dalam kesempatan ini juga Prometindo mengundang dari beberapa pihak ya, pemerintah,
pihak tenaga ahli, asosiasi dan juga industri ya. Semoga nanti dalam webinar ini kita bisa bangun sejak dini kolaborasi dalam pemanfaatan sisa hasil pengolahan ini. Baik, narasumber kita berikutnya adalah dari industri yaitu Pak Tony Gultom. Namun sebelum masuk ke sana kita akan coba lakukan polling ya. Silakan operator untuk menampilkan pertanyaannya. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah lihat ya pertanyaannya di layar masing-masing. Silakan memilih jawaban dari 5 yang ada pilihannya. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pemanfaatan SHP punya kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah mineral logam di dalam negeri? Silakan Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Ya, baik, saya kira sudah semua ya. Silakan ditampilkan hasilnya. Ya, 58% menjawab ya, sangat besar. 38% ya, berkontribusi besar, dan selebihnya kecil. Kesimpulannya ya, memang pemanfaatan SHP ini akan berkontribusi besar ya terhadap peningkatan nilai tambah mineral logam di dalam negeri. Baik, demikian polling pertama. Kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari narasumber yang kedua mewakili industri, yaitu Bapak Tony Gultom. Pak Tony Gultom adalah Direktur PT Trimegah Bangun Persada ya, Harita Group, dan juga sebagai Head of Environmental Health and Safety Operation di Harita Nickel Group. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Pak Tony Gultom, 20 menit dari sekarang. Oke, selamat pagi, kedengaran ya? Jelas Pak, kedengaran. Coba ya saya share dulu, bisa kayak. Bentar, wah ini kenapa ya nggak bisa? Sudah tampil ini Pak. Bentar. Tutup lagi. Iya, tutup lagi dulu karena yang slideshow-nya belum muncul. Maklum, udah lama nggak pakai ini. Bisa ya? Ya, sudah Pak, tapi belum mode slideshow Pak. Itu dia. Belum mode slideshow ya? Itu ada di bawah kanan Pak, ada fitur itu Pak. Betul, betul. Kelihatan ya? Sudah, silakan Pak. Ya, ya, oke, ya. Selamat pagi semua. Tetap semangat di hari Pagi, weekend. Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Lei Tanggang, Lei Boman. Ya, ini enak sekali nih saya habis penjelasan Pak Ahli nih dari Prof Himawan ya. Tinggal sekarang saya nyampaikan dari praktisi aja ya apa yang kami lakukan di sektor pertambangan nikel. Ya, kita bicara berkait dengan SHP ya. Artinya memang beberapa waktu yang lalu kita sepakat menggunakan SHP ini daripada kita bicara limbah ya. Karena nilai fungsinya yang memang bisa kita manfaatkan dari sisa hasil produksi. Nah,
kami di Harita mungkin dari sebagian sudah mengenal, tapi saya sampaikan saja bahwa kami di Pulau Obi ya, proyek kami itu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, ya. Dan kami sudah mulai berproduksi dari tambang di tahun 2010, terus kemudian produksi daripada RKEF ya dengan teknologi pirometalurgi itu dimulai di 2015 ya dengan produksinya di 2016 akhir. Ya, kemudian kami lanjut ya untuk pirometalurgi ini ya dengan menambahkan line-nya, sehingga total line yang beroperasi sekarang itu ada 12 line. Kebetulan tambah 8 line itu tahun kemarin 2023. Nah, untuk hidrometalurgi itu juga kami mulai membangun ya maaf, di tahun dengan produksi mulai tahun 2021. Diawali dengan produksinya adalah MHP, Mikadosite Precipitate. Kemudian kita downstream lagi dan berproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat itu di tahun full production di tahun 2023 juga, ya. Jadi itu produksi kami saat ini, sehingga kami dari Pulau Obi itu menghasilkan baik itu ferronikel maupun MHP dan juga nikel sulfat, kobalt sulfat. Nah, ini juga gambaran dari kegiatan kami, ya. Unit bisnisnya yang untuk pirometalurgi itu ada 3 unit bisnis, ya. Baik Mega Surya Pertiwi dan Halmahera Jaya Ferronikel itu sudah beroperasi full. Untuk KPS sedang tahap konstruksi, ya, diharapkan awal tahun depan itu sudah bisa produksi. Kemudian yang Etspal itu kami ada 2 entitas yang beroperasi. Yang pertama adalah yang Etspal itu sudah beroperasi dari 2021. Kemudian yang untuk ONC ya, Obi Nikel Cobalt itu baru tahun ini produksi, ya. Nah, ini jadi di sana sudah terjadi 2 produksi baik yang dari pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Dengan total produksi ya, total produksi kalau dihitung di tahun lalu itu kita produksinya adalah 120.000 ton nikel untuk dari ferronikel, ya. Kemudian untuk dari MHP itu 55.000, ya. Kami targetkan di akhir tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai yang MHP bisa sampai 120, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan waktu mungkin nggak sedikit berkurang karena tahun 2000 ini kami ada baru mulai di bulan Mei untuk MHP secara full production. Rencana kedepannya ini untuk ferronikel akan menghasilkan 305.000 ferronikel. Nah, ini kita bicara produksi karena kita seminar hari ini adalah terkait dengan bukan besar produksi, maka sangat menarik kita membahas terkait dengan sisa hasil produksi, ya. Nah, gambaran daripada kegiatan kami ya di lokasi tambang ada di tempat kami juga. Jadi kami melakukan penambangan saprolit, penambangan limonit, ya. Kami juga ada industrinya, ya. Tahap yang sekarang itu adalah kebanyakan setelah ditambang kemudian kita reklamasi dan revegetasi, ya. Namun dengan sejalan dengan 5 tahun terakhir ini, maka bekas tambang kami gunakan ya untuk membangun pabrik, ya. Dan yang kedua juga untuk menempatkan daripada SHP ini, ya. Nah, yang pertama dari teknologi hidrometalurgi, ya,
saya mengatakan ini adalah sebagai tailing pasta, ya. Bahasa Indonesia mungkin kurang pas barangkali, tapi saya ambil ini pada waktu acara di tahun lalu dengan Kemenko Marinvest, ya, mengistilahkan ini yang mengenai tailing pasta ini, ya. Apa itu yang dengan tailing pasta? Yaitu tailing yang telah mengalami dehidrasi secara signifikan melalui proses dewatering, ya, untuk meningkatkan viskositas. Jadi kalau kita lihat tailing pasta ini bisa mencapai padatan itu bisa lebih dari 60%. Nah, jadi kalau kita lihat tailing pasta ini bisa dua hasilnya. Yang pertama hasilnya adalah diproses tailing pasta ini di pabrik, ya, atau diproses di fasilitas area bekas tambang. Seperti saya katakan tadi bahwa kami gunakan bekas tambang ini sebagai tempat, ya. Kenapa nggak dimanfaatkan semua tadi? Kita akan bahas kemudian, ya, karena produksi daripada SHP ini demikian besar, sedangkan pemanfaatannya masih belum cukup signifikan, sehingga kami butuh tempat, ya. Jadi bagusnya dengan integrasi antara tambang dengan pabrik itu, maka bekas tambangnya kita bisa pakai sebagai tempat daripada hasil produksi ini. Kedepannya mau dimanfaatkan juga bisa kan, karena lokasinya berada di tempat yang sama. Nah, kalau kita lanjut dengan produksi tailing pasta ini, ya, yang diperlukan di pabrik itu biasanya thickener, ya, dan tentunya pompa sentrifugal. Nah, ini juga, ya, sangat tergantung daripada reologi tailingnya sih kalau pompa sentrifugalnya, ya. Sama juga jarak. Kalau kami yang terdekat saat ini terdekat dengan pabrik enak, ya. Ya, kita bisa lakukan di tailing pastanya itu di pabrik, baru tempatkan di dekat. Tapi bagaimana kalau jaraknya sudah jauh dan perbedaan elevasi? Nah, ini juga menjadi satu kendala terhadap tidak saja terhadap investasi, tapi juga terhadap operasional. Kemudian juga kita perlu tidak lupa dengan tailing pasta ini juga kegagalan transportasi. Kalau kita pakai pipa, ya, kalau terlalu kental dia itu barang, ya, bisa ngambat di pipanya gitu, ya. Nah, target kami adalah di tempat bekas tambang. Itu tempat kami, ya. Nah, dan ini yang menjadi patokan pemanfaatan di area kami. Nah, kalau kita tempatkan itu dalam bentuk masih dalam bentuk selarinya, maka kita penempatannya adalah karena jarak jauh, ya, kita bisa gunakan dengan metode seperti ini, di mana kita kirim, ya, dengan komposisi cair dan padatan, ya, ke gambar yang di atas, ya, sehingga terjadi pengendapan, kemudian ada airnya. Nah, airnya ini yang kita pompa keluar, ya. Kita jaga levelnya di gambar 2 itu airnya itu tidak terlalu tebal, ya. Nah, pada waktu selesai penempatan penuh, ya, di bekas tambang itu, maka air itu kita pompa keluar semuanya, sehingga ini bisa kemudian menjadi kering dan kita bisa tanamin, ya. Nah, di sini ada gambar seperti dam kita lakukan. Ini sebetulnya pengunci aja untuk menjaga stabilitas daripada timbunan, ya. Tapi fungsinya adalah penempatan di bekas tambang itu sendiri. Nah, kita kenal di sini yang pertama paling mudah adalah tadi saya katakan, kalau nggak jauh dari pabrik itu proses kita bisa lakukan prosesnya itu di pabrik. Kita filter sehingga bentuk dry-nya kita tempatkan di bekas tambang. Contohnya yang ini, ya. Contohnya ini pabrik kami di sini, ini dekat sekali. Nah, ini ada filter press di sini. Nah, penempatannya langsung seperti ini, ya. Tapi kalau udah agak jauh, pengangkutan dengan
dengan truk ataupun konveyor itu menjadi operational cost tinggi. Sehingga kita gunakan metodenya dengan tailing pasta. Ya. Nah, nantinya tailing pasta ini setelah pengendapan, ya, kemudian airnya diambil. Nah, ini literatur beberapa kegiatan di Chili kalau nggak salah ini itu juga dilakukan sehingga hasilnya kering seperti ini, dan kita bisa tambahkan tanah di bagian atasnya, kemudian kita tanam. Saat ini kami sedang lakukan uji kalau nggak pakai tanah itu apakah bisa tumbuh, ya. Itu ininya. Nah, ini kalau kita di daerah yang hujan tinggi itu teknologi ini saya rasa cukup bagus, ya. Jadi keunggulannya, ya, kalau itu yang pertama, kita teknologi pasta ini penempatan di bekas tambang, ya. Tentunya pertimbangan kondisi geografinya, ya, dan juga ini kan kebanyakan dangkal, ya, untuk nikel laterite itu kan dangkal, sehingga dia tidak bisa cukup dalam, tapi areanya cukup luas. Nah, dengan saya sampaikan tadi, kalau udah tipis air yang di atas itu dengan evaporasi aja dia bisa kering, ya, karena luasan, dan tidak terlalu dalam. Kemudian dengan cara ini juga, ya, biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan kalau kita gunakan dengan teknik langsung di pabrik, kemudian kita pompakan yang sudah bentuk kentalnya, bentuk keringnya. Tuh. Nah, itu yang hidrometalurgi, sedangkan yang untuk pirometalurgi tadi disampaikan oleh Prof. Himawan, banyak pemanfaatan, dan ini kami lakukan di Pulau Obi, di mana semua jalan kami bikin dengan konkrit, terus kemudian pabrik-pabrik dibangun maupun fasilitas infrastruktur kami bangun menggunakan slag, ya, pengganti pasir. Nah, ini kita buat batakonya di sana. Kebetulan batako ini kami pakai itu batako dengan faba, ya. Jadi batako slag dengan fly ash itu bisa mengurangi penggunaan semen, ya. Dan itu bagus sekali. Nah, itu kita lakukan. Terus kemudian juga kita bangun untuk drainase, box culvert, ya, kita gunakan dengan itu. Dan yang saat ini yang mulai kami lakukan sejak awal tahun ini, yaitu slag ini sebagai soil ameliator, ya, di area bekas tambang dan area revegetasi. Jadi reklamasi kami mulai menggunakan. Uji coba kami lakukan juga, ya, di lapangan. Ini bagus sekali, betul, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Himawan, ya, karena kandungan logam yang ada di dalam slag itu sendiri. Nah, ini yang kami hasilkan saat ini. Pengujiannya sudah kita gunakan dengan pengujian slag dengan ditambah pupuk. Ya, jadi dia tidak menambahkan tanah tapi pupuk. Dan ini akan bagus, kenapa? Karena kebetulan di nikel laterite itu kan soilnya tipis sekali, ya. Sehingga kalau kita nggak dapat untuk volume tanah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Nah, kalau slag ini kita bisa gunakan, maka ini kita bisa menggantikan kesulitan mencari tanah. Kami juga lakukan juga ini untuk sebagai reef cube, ya, artificial reef, ya, sudah kami lakukan di area sekitar kami, ya, untuk dengan kita transplanting, ya. Kalau ini yang ada di atas ini kami lakukan transplanting, ya, karangnya kita lakukan transplanting, kita lakukan monitoring, ya, sudah mulai pertumbuhan, ya, dan sudah ikan-ikan target pun sudah masuk dan berada di area ini. Nah, itu ya saja yang dapat saya sharing. Nanti kita bisa ada pertanyaan lagi, bisa kita diskusikan. Ya, Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, makasih Pak Tony Gultom atas pemaparannya yang menarik ya. Tadi saya catat di sini di Harita Group ternyata SHP baik itu dari proses hidro maupun piro ini sudah berjalan ya Pak ya. Yang Ya. tadi saya lihat memang tantangannya untuk di SHP Hidromet itu adalah besarnya investasi ya Pak untuk penanganannya ya, karena membutuhkan alat yang nggak sedikit gitu ya Pak. Ya. Nah, sementara di SHP Piro tadi ya, kita sudah lihat beberapa contoh penerapan SHP, pemanfaatan SHP ini ya. Yang menarik tadi itu ternyata Slack itu sudah dimanfaatkan untuk menjadi soil ameliator dan juga Emulator. iya terumbu karang buatan ya Pak. Ini menarik sih Pak. Ya, saya kira ini bisa menginspirasi industri-industri lain ya, bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari Slack ya, Slack Nickel ini ya. Baik, Bapak Ibu, silakan jika nanti sudah ada yang ingin bertanya bisa menyampaikannya lewat kolom chat ya. Tetapi untuk menyampaikan secara langsung nanti setelah semua narasumber memaparkan materinya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya lewat kolom chat, silakan bisa menyampaikannya sejak sekarang. Nah, narasumber kita yang ketiga itu nanti dari BRIN, tapi sebelumnya kita akan polling lagi. Yang kedua, silakan operator untuk menampilkan pertanyaannya. Ya, sudah tampak di layar kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, kapan waktu yang tepat industri memulai program pemanfaatan SHP-nya? Ya, dimulai dari kajian atau riset, studi kelayakan, perizinan, konstruksi, dan seterusnya. Silakan 1 menit dari sekarang untuk menjawab. Ya, sudah. Silakan ditampilkan hasilnya. Baik, 71% memilih saat menyusun AMDAL dan mengajukan izin usaha. Ya. Kemudian 15% menjawab setelah produksi berjalan stabil, 11% setelah regulasi cukup mendukung, dan sisanya itu sesaat setelah memperoleh izin usaha. Ya, artinya memang kita semua sepakat ya, sejak dini atau saat kita mulai menyusun AMDAL dan izin pun kita sudah mulai untuk menyusun program pemanfaatan SHP ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam polling. Kita sambut narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Aji Kawigraha. Bapak Aji Kawigraha adalah Rekayasa Media di BRIN, Pusat Riset Teknologi Pertambangan BRIN, dan juga sebagai asesor kompetensi ya. Silakan Pak Aji, 20 menit dari sekarang menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Helminton atas kesempatannya. Izin share dulu. Ya, silakan Pak. Sudah? Ya, sudah Pak, tapi belum full screen ya Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, apresiasi bahwa Pusat Riset Teknologi Pertambangan diundang untuk hadir menceritakan apa yang telah dilakukan lah begitu ya, atau sedang dilakukan terkait dengan riset tentang sisa hasil pengolahan. Mohon maaf Pak Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan, Pak Dr. Anggoro tidak bisa hadir dan beliau menugaskan saya untuk menggantikan pada acara pagi ini. Baik, mungkin ini background sama seperti tadi Pak Prof. Himawan mengatakan
bahwa kemudian kita wajib untuk melakukan perhatian terhadap lingkungan kita, dan kita memulai untuk kegiatan berkaitan dengan sirkular ekonomi. Jadi ini semua dimulai dari Undang-Undang 4 2009 yang kemudian disempurnakan di Undang-Undang 3 2020, yang kemudian kita mendapatkan begitu masif banyak industri pengolahan pemurnian sampai akhirnya 2019 atau 2020 kita menjadi jawara dalam ekspor stainless steel atau produksi stainless steel. Dan kemudian ini akan terus dijaga gitu ya, dan itu sebuah kebijakan yang cukup baik. Bagaimana untuk kemudian langkah selanjutnya kita meningkatkan dan kemudian mengoptimalkan dan kemudian sekaligus mengefisiensikan industri-industri yang telah ada dan yang telah berdiri di yang sedang dibangun di Indonesia. Jadi saya fokus di dua komoditas, yaitu komoditas nikel dan komoditas bauksit gitu ya. Ini kebijakannya adalah ada beberapa. Di antaranya yang saya garis hitam adalah pemanfaatan sisa hasil pengolahan pemurnian proses pirometalurgi maupun hidrometalurgi itu harus mulai kita pikirkan. Sama juga di komoditas bauksit. Jadi ini semua sebagai tahapan kita untuk menghapus stigma begitu berkaitan dengan industri ekstraktif yang ada di Indonesia yang cenderung dikonotasikan negatif. Jadi saya membahas dua, mungkin mudah-mudahan cukup selama 20 menit Bapak Ibu sekalian, bahwa saya based on data, beda dengan Pak Tony yang langsung praktisi lah gitu ya, mengendalikan seluruh kegiatan dalam skala besar. Saya lebih kepada skala laboratorium. Kami di BRIN pada skala laboratorium. Jadi kita itu mengidentifikasi awal dari material yang kita miliki, yaitu kita uji dulu komposisinya, kemudian mineraloginya dan seterusnya. Dari data-data ini kita coba kumpulkan untuk bagaimana membuat strategi apa yang harus kita lakukan begitu ya. Sebagian pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu begitu. Jadi kita coba untuk coba untuk review dan kembalikan lagi ke Bapak Ibu semua di sini untuk mendapat masukan terkait dengan proses riset kita. Di sini dilihat bahwa kami memiliki data baik itu dari tempatnya Pak Tony APL, terus kemudian juga ZLI, Vale, Guru, dan Indonesia secara umum. Kemudian juga kami memiliki fasilitas yang digunakan untuk autoclave gitu ya, menguji limonit yang ingin diuji cobakan. Jadi kita coba bandingkan seluruh hasil proses hidrometalurgi limonit, dan kita temukan bahwa memang hampir mirip-mirip dari keseluruhan data yang ada. Variasi dengan komponen yang paling utama adalah Fe dari keseluruhan sampel. Jadi kalau misalnya tadi Prof. Himawan mengatakan bahwa kita bisa ambil semua, menurut saya akan lebih baik kalau misalnya kita ambil yang utamanya dahulu. Jadi yang komponen-komponen terkecil bisa mengikut kemudian, karena biasanya teknoekonominya nanti akan terpengaruh kalau kita ambil yang komponennya jumlahnya kecil. Nah, dari proses hidrometalurgi nikel yang biasa menggunakan asam sulfat, kita coba untuk lakukan desulfurisasi karena itu banyak mengandung sulfur, tapi juga banyak komponen Fe-nya, makanya kita coba untuk desulfurisasi. Kita beranggapan mengasumsikan bahwa tidak banyak pengotor-pengotor pada yang dikandung di dalam proses hasil SHPP hidrometalurgi nikel selain besi. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan karena ada proses netralisasi dari SHPP, sehingga kemungkinan ada padatan-padatan yang ikut mengendap dan terbawa oleh produk SHPP. Jadi kita temukan bahwa dengan memberikan agen desulfurisasi, kita akan dapat mampu menurunkan sulfur hingga
hingga 50%-nya dan bahkan bisa lebih kurang dari itu. Namun ini belum bisa menjamin karena nanti kalaupun kita harus mengambil komponen utama Fe, kita harus memperhatikan sulfur ini. Namun keadaan yang ditunjukkan di dalam dalam pekerjaan-pekerjaan kita, sulfur mampu ditekan dengan baik. Nah, kemudian setelah kita melakukan desulfurisasi, kita coba untuk proses reduksi melalui proses karbotermik dengan menggunakan arang yang berasal dari palm kelapa sawit, begitu ya. Kenapa kemudian ini menjadi pilihan? Karena ini juga menjadi masalah bahwa PKS itu atau palm kernel shell itu banyak di Indonesia. Dan itu berpotensi untuk dapat digunakan. Walaupun terakhir-terakhir ini kita juga harus bersaing dengan pemanfaatan PKS di sektor-sektor yang lain. Tapi pekerjaan kami, riset kami menunjukkan bahwa PKS, palm kernel shell ini sudah bisa digunakan untuk bisa mendapatkan pig iron begitu, atau logam yang mengandung besi. Dan kita berhasil memisahkan besi dari pengotor-pengotor lainnya. Dan kita dapatkan dengan proses yang ada di laboratorium, kita dapatkan iron nugget pada temperatur yang memang cukup tinggi, 1400. Dan di bawah itu kita hanya mendapatkan sponge yang mungkin berbeda karakternya dengan iron nugget. Dan konteks ini sebenarnya harusnya tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa industri iron making kita tidak banyak berkembang, terutama yang berkaitan dengan pembuatan sponge iron. Jadi alangkah baiknya kalau kita berupaya untuk mengkonsolidasikan, menemukan, menyambungkan puzzle-puzzle yang sudah ada, misalnya seperti dulu kita punya punya yang kerjasama Antam dengan Krakatau Steel, Meratus begitu ya, itu bisa diaktifkan lagi sebagai sebuah usaha untuk dapat menghilirisasikan produk-produk dari industri nikel dan bauksit. Nah, terus kemudian juga kita juga melakukan studi case study berkaitan dengan kemampuan kira-kira bagaimana sebenarnya keadaan yang dihasilkan kalau misalnya kita mampu mengolah SHP dari hidrometalurgi nikel. Jadi dengan asumsi bahwa recovery Fe-nya bisa 80-85%, kemudian juga SHP 6,1 juta ton, kita akan menghasilkan konsentrat hematit 62-64% Fe. Kemudian yang kita mampu dengan skenario ini, kita mampu mengurangi biaya pengelolaan tailing hingga 50%, sudah pasti menghemat lahan TSF, menambah umur pakai TSF, dan kita mendapatkan nilai konsentrat sekitar 348 sampai 372 juta dolar per tahun dengan asumsi harga iron ore-nya 120. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa yang kami lakukan ini sebenarnya sudah diskenariokan sejak tahun 2019-2020. Jadi di sini kita sudah, walaupun memang belum terintegrasi dengan industri, kita harus coba untuk simulasikan kembali dengan keadaan-keadaan aktual. Ini akan memberikan keuntungan tersendiri terhadap industri baik itu nikel maupun bauksit. Di satu sisi untuk industri baja itu akan menutup impor dari bahan baku baja, terus kemudian juga akan mengurangi eksplorasi dan penambangan, dan kemudian mengurangi biaya karena hampir 40% energi untuk proses beneficiasi penyiapan biji besi itu berasal dari energi. Kemudian kita lanjut ke red mud.
Jadi topik bahasan kami ada 2, yaitu tentang SHPP dari hidrometalurgi nikel dan red mud begitu ya. Seperti juga tentang hidrometalurgi nikel, kita bicara karakteristik dari red mud-nya begitu. Dia sama seperti hasil SHPP nikel, hidrometalurgi nikel, itu banyak mengandung Fe secara umum yang ada di berbagai belahan dunia begitu. Kemudian ukuran partikelnya juga sangat kecil. Warnanya mirip dengan apa yang kita hasilkan dari hidrometalurgi nikel, warna kemerahan yang mengindikasikan kandungan Fe2O3, hanya perbedaan dari pH. Yang satu mungkin pH-nya rendah, yang satu pH-nya agak tinggi karena memang prosesnya dengan alkali. Memiliki permukaan yang porus, penyerapan air tinggi, dan spesifik gravitinya cenderung ringan 2,6 sampai 3,5. Dari sini sama kembali kami simulasikan kembali dengan proses karbotermik persis apa yang dilakukan dengan PKS. Kita juga PKS arang PKS, arang tandan kelapa sawit. Kemudian kita coba uji baik itu derajat metalisasinya, kemudian juga tentang ukuran butirnya. Jadi proses karbotermik itu mampu menambahkan hingga mampu merubah Fe oksida menjadi Fe dengan derajat metalisasi hingga di atas 95%. Jadi dari literatur yang ada ini menunjukkan bahwa proses ini lebih baik dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan antrasit, coal atau sumber karbon yang lain. Kemudian ini proses terjadinya, jadi berbeda dengan yang tadi menghasilkan nugget, cenderung dengan red mud kita menghasilkan proses yang lebih kecil-kecil begitu, berukuran mikron, berbeda dengan yang tadi dengan nikel itu berukuran besar, lebih dari 5 mm, dan itu kasat mata. Jadi ini dengan proses ini mungkin akan membutuhkan proses lanjutan berupa pemisahan secara magnetik gitu. Jadi ada proses tambahan. Dan di tempat kami juga menginvestigasi mengetahui red mud untuk absorben. Salah satunya sebagai absorben untuk Cr hexavalen. Kita memiliki red mud yang banyak mengandung gutit. Sebenarnya itu juga ada pada SHPP hidrometalurgi nikel. Jadi hampir mirip. Itu fungsi kelebihan dari gutit adalah kita bisa menggunakan sebagai absorben karena sifatnya porous gitu. Sifat ini justru memberikan keuntungan karena kalau kita bandingkan dengan gutit yang sintetik begitu, penyerapan Cr-nya jauh lebih baik, terutama pada pH yang di atas 6. Nah, kalau kita bicara tentang red mud ya, konsentrasi riset red mud secara umum itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, bagian yang berkaitan dengan semen. Oh ya, saya coba cepat ya. Semen, terus kemudian tentang absorben, terus kemudian tentang logam. Jadi saya sampaikan juga beberapa keuntungan dan kerugiannya untuk masing-masing proses tersebut gitu. Dan kalau kita lihat semua saya coba bandingkan antara lokasi-lokasi ini yang memiliki pengalaman untuk riset berkaitan dengan red mud itu sangat-sangat berbeda konturnya keadaan geografisnya dibandingkan dengan Indonesia. Dan ini adalah konsep yang sudah terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa ini adalah yang dilakukan di Yunani, bagaimana untuk mengintegrasikan hasil-hasil dari red mud. Dan ini adalah apa yang telah kami lakukan dan sedang di BRIN. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjawab tadi Pak Prof. Bayu, bagaimana kita dapat menghilirisasi SHPP itu kaitannya dengan teknologi, market, lokasi, dan transportasi. Dengan keadaan sebaran yang
smelter kita berada jauh dan bahkan di pulau kecil, apakah itu memungkinkan untuk misalnya menjadi semen, kemudian untuk menjadi produk-produk lain. Ini mungkin yang patut kita pikirkan selain kebijakan untuk kerjasama kolaborasi antara industri dan periset. Mungkin itu Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu terburu-buru lah gitu. Dapat dimengerti. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Pak Aji. Sebenarnya waktunya masih ada, ini sisanya waktunya. Oh begitu. Tadi ada suara bocor aja. Oh Jadi, begitu. nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Makasih Pak Aji atas pemaparannya ya, sangat komprehensif. Tadi menyoroti 2 komoditas secara khusus ya, nikel dan bauksit untuk SHP ini. Ya sedikit saya recap ya Pak. Jadi tadi BRIN sudah melakukan banyak riset ya Pak untuk melihat potensi dari SHP dari nikel maupun bauksit ya. Tadi saya lihat dari data ya, menarik. Ternyata kandungan besi di dalam SHP nikel ini cukup tinggi ya Pak. Bisa sampai lebih dari 50% atau setengahnya gitu ya. Dan tadi sudah ditampilkan juga bagaimana proses untuk bisa mendapatkan spong iron ya dari SHP nikel ini, yaitu dengan proses karbotermik dengan palm kernel shell ya. Ini arang ya Pak, arang kandang kelapa sawit ya. Betul. Dan metode yang sama juga diterapkan untuk SHP bauksit ya Pak. Ini juga akan dapat menghasilkan spong iron ya. Dan tadi juga di akhir, tadi saya lihat nih ada semacam PR lah ya, PR kita bersama bagaimana supaya pemanfaatan SHP ini bisa lebih optimal gitu ya. Tantangannya tidak hanya sekedar soal bagaimana teknologinya, ternyata banyak juga aspek lain ya Pak, seperti market, lokasi, dan juga transportasinya gitu ya. Betul. Nah, saya kira ini yang nanti akan kita coba diskusikan ya. Mungkin nanti dari para peserta ya, ada yang ingin bertanya atau mengelaborasi lebih lanjut, atau mungkin juga memberikan masukan gitu ya. Dan saya kira tadi juga menarik ya, beberapa riset yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di Harita Group ini, Pak Tony. Ternyata dari SHP nikel maupun bauksit ya, saya kira juga Harita punya komoditas bauksit, ini juga ternyata SHP-nya bisa lebih dioptimalkan lagi Pak ya. Tadi dari Pak Aji menyampaikan potensi untuk mendapatkan spong iron dari SHP, baik itu nikel maupun bauksit ya. Ya, kita akan masuk ke polling berikutnya, yang ketiga. Silahkan operator untuk menampilkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah regulasi saat ini sudah cukup? Ini yang keempat, yang ketiga, Kang Fikri. Nah, menurut Anda, mengapa pemanfaatan SHP semua komoditas belum berjalan sepenuhnya? Ya, silakan dipilih kira-kira alasan mana yang paling mendekati tepat ya. 1 menit dari sekarang. Sebagai informasi ini multiple question, jadi maksud saya multiple answer. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Anda menjawab lebih dari 1 jawaban, silahkan saja. Ya, makasih Kang sudah mengingatkan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1 jawaban ya. Ya, ini hasilnya kita lihat. Wah, ini cukup beragam ya. Tidak ada yang dominan. Pertama,
yang paling banyak memilih adalah regulasi dan prosedur perizinannya masih rumit, ya. Ya, nanti kita coba bahas ya bersama narasumber. Yang kedua adalah belum ekonomis atau visible. Yang ketiga, belum ada industri dalam negeri yang bisa mengolah lebih lanjut produk pemanfaatan. Artinya belum siap juga ya off-taker untuk di dalam negerinya. Sehingga walaupun sudah menjadi produk ya, tetapi produk tersebut belum bisa diserap ya dan diolah lebih lanjut di dalam negeri. Dan yang terakhir ini belum tersedia teknologi yang handal dan teruji ya. Ya, artinya memang masih minim lah ya teknologi yang benar-benar visible ya untuk mengolah SAP ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam polling yang ketiga ini. Izin sebelum kita lanjut ke narasumber keempat atau yang terakhir, apakah ya panitia, apakah narasumber sudah tiba? Sudah masuk? Sudah masuk di Zoom. Ya, Pak Ahmad Gunawan sudah ada Sudah bersama? hadir. Oke. Izin Pak Ahmad Gunawan, apakah bisa kita mulai, Pak? Ya, sembari menunggu narasumber kita, silakan Bapak Ibu ya mengingatkan kembali untuk kita bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Jika ada narasumber yang ingin diharapkan bisa menjawab pertanyaannya, disampaikan langsung, juga ditanyakan akan ditujukan kepada siapa ya. Dan juga saya mengingatkan untuk kita mengisi daftar hadir yang sudah ada linknya di dalam kolom chat. Dan juga nanti sebagai informasi akan ada pemberian hadiah untuk 4 peserta teraktif atau pertanyaannya yang paling menarik ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu karena nanti pertanyaan dari Bapak Ibu akan diapresiasi dengan hadiah spesial dari Pak Boman. Ya, silakan yang sudah ingin bertanya nanti menyampaikannya di kolom chat ya. Boleh tahu hadiahnya Pak Boman? Apa Pak Boman? Ya, rahasia dong. Oh, rahasia. Biar penasaran ya Pak Boy ya. Pokoknya sangat berguna. Sip lah, mantap. Ya, terima kasih Pak Boman. Silakan ya rekan-rekan semuanya jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, disampaikan langsung di kolom chat. Dari saya, saya izin lihat cek lagi ya, Prof. Bayu masih ada di sini kah? Masih memonitor. Oke, makasih Prof. Bayu. Ya, sembari menunggu narasumber yang keempat, mungkin kita izin diskusi sebentar ya. Siap. Prof. Bayu, Pak Aji, dan Pak Tony ya. Jadi mengenai SHP ini, Bapak-Bapak, nah ini semua laki-laki ya. Ya, pemanfaatan SHP ini, kalau tadi saya coba lihat ya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Tidak hanya kita mendapatkan mineral baru atau mineral logam baru ya, yang masih bernilai tinggi, tapi juga dampak lainnya ya, seperti misalnya biaya penanganannya gitu ya, seperti misalnya TSF yang harusnya kita butuhkan lahan yang luas gitu ya, ternyata dengan kita bisa manfaatkan kebutuhan lahannya jadi bisa berkurang gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa meminimalkan biaya-biaya penanganan lainnya gitu ya, dan tentunya mendukung juga untuk mencegah adanya dampak lingkungan ya dari SHP ini. Karena tentu saja beberapa kasus juga kita perhatikan di tempat kita maupun di negara lain gitu ya. Sering sekali ada terjadi ya bencana akibat adanya SHP ini, mungkin karena penanganannya tidak baik. Nah, dengan adanya pemanfaatan ini tentunya itu bisa dimitigasi gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dengan begitu banyaknya manfaat ini sebenarnya
dari perspektif Bapak masing-masing ya, sebenarnya apa yang eh, masih menjadi kendala gitu ya, pemanfaatan SAP ini masih kurang optimal gitu ya di dalam negeri. Mungkin kalau di negara lain, jika nanti ada referensi bisa dibagikan bagaimana mereka memahami SAP ini sehingga pemanfaatannya bisa lebih maju dari kita gitu ya. Mungkin silakan dari Prof. Bayu dulu. Siap, siap. Mohon maaf ini backgroundnya sudah berubah. Jadi kebetulan ini saya sudah di demplot penelitian kami ya, di lahan kars gitu ya. Jadi bisa saya pamerkan sedikit. Ini ada Live ini ya. alpukat. Iya, alpukatnya juga sudah bisa berbunga. Ini di tahun kedua gitu ya. Jadi kami memanfaatkan limbah mineral akhirnya untuk agro. Tetapi memang kami cukup hati-hati. Jadi setiap produk yang kami hasilkan itu sudah kami lakukan uji toksisitas, TCLP dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nah, kembali pada apa yang ditanyakan oleh Pak Helmi tadi. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu pada apa ya? Kalau boleh berbagi rasa dan berbagi permasalahan itu lebih pada peraturan, karena peraturan di tempat kita itu kan memang selalu belakang ya, munculnya di belakang gitu. Nah, yang jadi permasalahan di situ. Jadi kecepatan terkait tata kelola dalam hal ini peraturan itu menjadi pembatas sih sebenarnya. Sebagai contoh paling real itu sebenarnya yang kami juga ikut mendampingi itu di Faba. Faba itu 20 tahun menjadi limbah B3 dan itu sulit sekali untuk memanfaatkannya ketika menjadi limbah B3. Tetapi di tahun 2021 keluar Perpres sudah dikeluarkan dari limbah B3 tetapi dengan ada persyaratan khusus lah nya gitu ya. Nah, sekarang sudah ada 15 standar produk Faba yang sudah established. Jadi aturan ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Peraturan itu menjadi sesuatu yang penting. Apalagi kalau kita berbicara ranahnya sudah mass production ya. Dalam hal ini kalau nanti akhirnya industri kita minta atau kita encourage untuk merealisasikan gitu ya. Atau bersinergi menghilirisasi teknologinya. Nah, kalau aturannya belum ada, ini kan jadi salah juga. Jadi memang akhirnya harus seiring sejalan. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan, sinergitas antara stakeholders itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Iya. Baik. Makasih Prof. Bayu atas Sama-sama. jawabannya. Jadi yang menurut Prof. Bayu tadi kendala untuk pemanfaatan SAP ini yang paling dominan gitulah ya. Mungkin banyak faktor lain lagi yaitu regulasi atau tata kelolanya gitu ya. Nah, nanti kita coba elaborasi lebih lanjut dengan narasumber kita yang keempat ya. Baik, mungkin dari Pak Aji, silakan Pak, ada perspektif terkait apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Helminton. Iya, pendekatannya mungkin sama ya. Kita belajar dari pengalaman Uni Eropa. Uni Eropa itu, Parlemen Uni Eropa sudah mencanangkan itu Redmat itu termasuk skandium, termasuk apa segala macam itu sejak 2017 atau 2016. Jadi mereka sudah terpola dari awal. Kemudian Parlemen Eropa menyediakan dana fund begitu untuk kolaborasi antara periset dengan swasta. Itulah sebabnya kemudian tadi saya katakan ada pilot-pilot plan yang mereka bangun begitu, dan itu murni dari Parlemen Uni Eropa. Jadi ada di Jerman, ada di Yunani, ada apa, mereka semua dipaksa untuk bergerak ke sana. Dipaksa dalam pengertian biaya dari pemerintah. Nah, cuma mungkin itu dorongan-dorongan seperti itu yang belum kita temukan. Dan setelah itu proses implementasi untuk hilirisasi SAP itu menjadi lebih nyata di Eropa. Cina dan Rusia begitu juga gitu loh. Apalagi mereka lebih kental intervensi pemerintah, jadi mereka bekerja sama untuk rusal, untuk apa segala macam, mereka bekerja sama untuk kolaborasi itu. Mungkin itu Pak Helminton. Makasih Pak Aji atas jawabannya yang sudah memberikan view ya dari apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Eropa, Cina yang sudah lebih advance dari kita ya. Poinnya adalah ada tekanan atau desakan yang serius gitu ya Pak dari negara ya untuk mendorong pemanfaatan SAP ini agar lebih maksimal lagi.
Makasih Pak Haji. Mungkin dari pembicara kita yang kedua tadi, Pak Tony, ada perspektif Pak terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi mungkin dari praktisi, bisa berbagi Pak? Ya, makasih Pak Helmin. Jadi kalau saya lihat masalahnya faktor ekonomi ya, kelayakan. Ya, faktor kelayakan menjadi penentu. Kenapa? Contohnya gampang yang Slack aja. Kalau Slack-nya ini ada di Jawa, saya yakin habis. Slack kamu itu pasti habis. Di Iya, Indonesia tahun kemarin data saya itu untuk se-Indonesia itu penghasil iya. Slack itu ada sekitar 54 juta ton per tahun. Hmm, Bayangkan 54 juta, tapi iya. kebetulan adanya ada di Sulawesi, Maluku kan. Iya, iya, betul. Begitu dibawa ke Jawa, harganya udah nggak bersaing dengan Iya, harga pasir iya, iya, dari Merapi, dari apa kan. iya, iya, Nah, itu yang jadi faktor utama kalau kita iya, mau iya, jadikan ini sebagai produksi yang lebih ada iya, manfaatnya ya. Yang kedua tentunya peraturan. Peraturan iya. sekarang ya toh nanti mungkin kita dengar dari apa presenter dari Pak Ahmad Gunawan akan bagus sekali karena walaupun Slack itu dikategorikan tidak lagi limbah B3 tapi sebagai limbah B3 sebagai non limbah B3 terdaftar. Iya. Ya, persyaratannya nggak lebih kurang sama dengan limbah B3. Hmm, Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan. Ya, iya, iya, saya yakin pemerintah memperlakukan kehati-hatian ya. iya, Tapi memang sangat diperlukan para ahli untuk lebih mendeskripsikan bahwa iya, ya tadi ya ada kalau udah pengujiannya udah lolos, iya, TCLP-nya lolos, iya, toksikologinya lolos, ya kan? iya, Ya mestinya sudah bisa dimanfaatkan gitu kan. iya, Nah, itu ya kalau dari saya ada dua faktor. Jadi itu ekonomi menjadi salah satu faktor besar tentunya. iya, iya, Bagi kami di industri ya iya, kalau nggak ekonomis maka ya mikirkan dulu nih. Ide tadi ya misalnya pemanfaatan tadi untuk iron spong ya Pak Aji, Pak Bayu iya, itu bagus Pak ininya. Tapi apakah itu satu hitungan secara ekonomi? Karena juga kita juga perlu pertimbangkan nih sekarang adalah kan penggunaan energi Pak Aji ya itu ya penggunaan energinya besar itu Betul. ya dan itu akan dihitung kaitannya dengan emisinya nih kita kalau di industri dikejar menurunkan emisi bukan menambahkan emisi itu juga jadi pertimbangan juga sekarang ini hmm, kalau enggak barang sekarang kan kalau barangnya menghasilkan emisi besar kan nggak laku nih Pak di pasar iya, internasional iya, mulai ke arah sana. Nah, itu juga iya, menjadi pertimbangan juga sih, Pak. iya, iya, Gitu. Jadi teknologinya ini kita sedang mau gencarkan menjadi sampai proven ya. Tapi juga kita iya, sudah dihambat dengan aturan-aturan secara internasional di mana emisinya juga harus turunkan. iya, iya. Begitu kalau dari kami, Pak. Makasih, Pak Isrun. Baik, makasih. Makasih perspektifnya Pak Tony. Ini saya catat tadi ya, masalah atau kendalanya soal kelayakan ekonomi. Komponennya tadi itu ya, ada 3 ya, seperti tadi di pemaparan Pak Aji ya. Market, lokasi, transportasi ya. Itu komponen yang menentukan kelayakan ekonomi tadi. Dan yang kedua, seperti Pak Prof. Bayu sampaikan juga terkait dengan regulasi juga ya, betul. Eh, ada yang sudah di listing dari kategori B3, tapi ternyata persyaratannya hampir sama aja gitu ya Pak Tony. Nah, nanti kita coba elaborasi, padahal sudah dikeluarkan dari kategori limbah B3 gitu ya. Dan yang terakhir tadi adalah adanya tantangan di teknologi, bagaimana teknologi ini yang teruji tapi juga ramah lingkungan gitu ya, karena saat ini juga tekanan dari internasional dalam konteks misalnya ESG gitu ya Pak tadi, itu juga jadi sorotan ya, jangan sampai teknologi yang ada itu juga menimbulkan emisi baru gitu ya, karena semakin ke sini semakin ketat ya terkait dengan ESG. Makasih Pak Tony atas perspektifnya. Eh, Baik, saya kira kita akan lanjutkan ke pemaparan yang terakhir dari KLH ya, Kementerian Lingkungan Hidup.
sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Ahmad Gunawan. Saya panggilkan pembicara keempat kita, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Gunawan Wicaksono, MAS IPU. Beliau saat ini adalah Direktur Pengelolaan Limbah B3 non B3 di Kementerian Lingkungan Hidup. Silakan Pak Ahmad, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materinya 20 menit dari sekarang. Halo, Pak Ahmad Gunawan. Sudah bergabung, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini tadi ada keperluan sehingga agak terlambat masuk. Ya, Terima Pak. kasih atas kesempatannya yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang saya hormati, para narasumber, juga Bapak Moderator dan seluruh peserta pada webinar kali ini. Baiklah, kami sesuai amanah yang diberikan untuk memberikan pandangan utamanya terkait bagaimana dengan memanfaatkan sisa hasil suatu kegiatan pertambangan ini. Mungkin izinkan saya untuk share terkait dengan presentasi yang akan saya bawakan. Sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Jadi kita akan bisa hasil pengolahan tambang ya. Nah, seperti apa dan nanti kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dan untuk bisa menambah value atau nilai daripada sisa hasil tambang ini. Nah, ini saya yakin dari presenter sebelumnya sudah banyak dikemukakan juga. Mungkin ada yang double cepat saja supaya nanti bisa kita selesaikan presentasinya. Baik, ini ada dari daftar isinya kira-kira seperti inilah ya. Nanti kita juga, saya yakin juga sudah banyak tahu ya teman-teman ya, namanya terkait dengan proses terbentuknya SHP pada timah, kemudian contoh-contohnya dan lain sebagainya. Baik, nah sekarang kita akan lihat dulu terkait dengan sisa hasil tambang ini ya Bapak Ibu, pengolahan hasil tambang ini. Tentunya di peraturan kita itu kita masukkan kepada sesuatu yang perlu dikelola sehingga dia tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Dan di situ ada 3 yang sebagai contoh yang saya kemukakan di sini ya, ada tiling, kemudian ada nickel slag, ada slag baja dan besi dan lain sebagainya. Nah, sejak PP 22 tahun 2021 kita luncurkan, maka di sana sudah kita masukkan beberapa hal yang memang jumlahnya cukup masif seperti fly ash, bottom ash, itu sudah kita keluarkan dari limbah B3, kemudian juga nickel slag gitu ya. Nah, memang ini dari lesson learned bertahun-tahun kita sudah punya datanya juga, termasuk tadi yang saya sebutkan fly ash, bottom ash dan juga slag besi baja ini kita masukkan limbah non B3 dan pengelolaannya tidak kita perlukan persetujuan teknis dan sebagainya ya, hanya standar-standar yang Bapak Ibu kembangkan gitu.
tentunya standar ini sudah proven ya, sudah bisa implementable di lapangan. Jadi bukan standar penelitian di laboratorium, namun sudah ada penelitian di lapangan, kemudian penelitiannya sudah oke, nah itulah sebagai sebagai standarnya nanti. Seperti penggunaan faba di dalam di dalam menekan air asam tambang. Nah, ya. PAFNAF itu berjalan dengan baik itu, dan itu bisa dilakukan. Namun memang sehingga diperlukan satu ini ya Bapak Ibu semua, kalau menurut saya sarankan di sini memang asosiasi, misalnya asosiasi jadi bukan individual perusahaan, supaya untuk menekan harga, dan nanti standarnya ini bisa menjadi milik bersama gitu ya. Karena kalau saya meneliti limbah saya dan sebetulnya limbah saya itu sama dengan limbah yang lain, nah itu biasanya kalau saya nyontek limbah standarnya itu mereka nggak rela gitu ya. Nah sehingga fungsi daripada badan penelitian kayak BRIN ini penting di sini. Sehingga mana itu jadikan satu penelitian yang mungkin jika ada perbedaan karakter, karena itu biasanya di dalam studi pemanfaatan ditanyakan itu. Karakternya berbeda, mungkin anunya akan ada sedikit berbeda, Pak, standarnya. Nah, ini bisa di marginnya bisa diperlebar nanti, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan limbah. Ya, itu sekarang menjadi satu prioritas pemerintah dalam inti Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Jika Bapak Ibu mengajukan kita pemanfaatan, itu kita supportnya minta ampun. Supportnya sudah setengah mati kita ya. Jadi support bagaimana ini supaya terjadi. Kalau itu memanfaatkan, Pak. Namun jika sebaliknya itu menimbun, nah kita agak ya. Jadi karena berbeda itu dua itu. Yang satu tadi ada value, yang satu nol. Nah, value-nya masih nol ya. Maka Bapak Ibu semua tetap jika Bapak punya sisa hasil tambang ini cukup banyak jumlahnya, kalau saya menyarankan lagi, sekali lagi, Bapak perlu teliti itu. Apakah ini bisa dimanfaatkan? Nah, ya, jangan malah memprioritaskan untuk ditimbun, penelitiannya nol, jangan, Pak. Karena itu sumber bahan resource yang penting, gitu. Ya, kalau tidak tahun ini, tahun depan. Kalau tidak bisa tahun depan, sekian tahun lagi ke depan, gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai semarak dengan bagaimana tanah merah dan lain sebagainya. Gitu. Saya sudah sering diundang oleh teman-teman di SDM dan lain sebagainya. Ayo kita rame-rame kita manfaatkan sedemikian rupa ininya, ya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin begini, kecepatan daripada pengembangan kebijakan dengan yang ada di lapangan, mungkin ada yang di lapangan itu lebih cepat. Seperti ini bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Just do it nanti. Nanti kita akan sesuaikan ininya melalui pertek tadi. Ya, melalui pertek, melalui standar yang tadi ya. Bahkan di dalam pengelolaan limbah B3 itu pengelolaan limbah B3 itu ada 3, Pak, hal penting. Ya, 3 hal penting, 4 sebetulnya. Namun yang nomor 3 dan 4 itu hampir sama. Nomor 2 dan 3 hampir sama. Pertama, kalau saya punya limbah, ya, maka limbah itu boleh saya manfaatkan sebagai bahan baku energi atau bahan dasar energi, bahan fuel ya, sumber energi dia. Dia sebagai sumber bahan untuk sumber energi. Jadi menggantikan batu bara, menggantikan energi yang lain, gitu ya. Kalau dia masih punya value, nilai kalor, gitu. Nah, nilai kalor itu di kita 2.500 kilokalori per kilogram. Ya, jangan dibuang itu, Pak, Bapak Ibu semua. Manfaatkan. Nah, mungkin ditambang agak jarang. Itu di industri banyak. Ya, di industri banyak sekali itu. Itu yang pertama. Jadi apapun limbahnya, Pak. Jadi
Jadi kita udah pikirkan peraturan kita ini memang marginnya besar gitu ya. Sehingga kalau tidak kita batasi ya hanya limbah A, B, C yang bisa dibakar misalnya. Enggak. Selama dia punya 2.500 kilokalori ya, bisa sebagai co-combustion dia, sebagai apa menemani bahan bakar utamanya. Nah, gitu, Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bahan baku atau substitusi bahan baku. Itu yang kedua. Apapun. Selama Bapak sudah ada standar. Jadi tidak ngawur kalau nggak ada standar, Pak, saya campurkan dengan aja, saya jadikan pupuk, itu nggak bisa, nggak ada standarnya. Ya, gitu. Jadi ada standarnya. Nah, nanti kita kalau ada waktu kita bicara sedikit terkait dengan standar ini. Ini juga menarik nanti. Ya, kalau saya memanfaatkan nilai dari 0 menjadi sesuatu plus, itu harus ada proof, harus ada satu proof, something to be proven ya. Sesuatu yang harus dibuktikan. Salah satunya ada produknya, kan betul ya. Kalau dia untuk apa namanya, untuk pupuk ya tanaman nanti, betul nggak? Kalau untuk apa namanya, untuk membuat bahan bangunan ya kekuatan bahan bangunan tersebut, ya kan? Jadi apa namanya, pressure-nya, tekanan itunya harus lebih bagus dan sebagainya. Nah ini produk-produk inilah yang perlu dibuktikan dan itu bisa dianukan dengan standar sebagai bahan baku, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa dimanfaatkan atau recovery, ya, recycle, itu reuse, whatever, gitu ya, 3R. Bahkan sekarang itu sudah sampai ke 13R, Pak. Rethinking, ya, rethinking, reduce, reuse, recovery. R-nya itu sudah ada 13, Pak. Untuk limbah itu. Bahkan memikirkan kembali limbah saya ini jangan-jangan apa namanya bermanfaat sesuatu sehingga tidak bisa saya atau tidak perlu saya buang semua. Nah itu kalau di European Union itu sudah diterapkan itu, memikirkan kembali limbah saya. Jadi kalau saya merancang sesuatu termasuk dalam dunia pertambangan itu nanti sisa hasilnya bagaimana? Bisa nggak saya buat seminimal mungkin reduction. Nah, R-nya R reduction. 10 ton. Saya mendapatkan biji sekian kilo, ini akan 10 ton misalnya. Bisa nggak 10 ton itu saya kurangi? Gitu ya. Saya kurangi sedikit saja, maka itu akan bahkan nilainya tinggi yang tadi bisa saya ambil. Nah, itu recovery. Nah, itu luar biasa. Ya kan? Karena itu akan tahunan, bahkan puluhan tahun kan, sehingga itu bisa saya ambil. Nah, itu. Yang keempat. Nah, ini yang dibuka, Pak. Yang keempat. Ya, apa? Sesuai dengan perkembangan teknologi. Apapun Bapak mau meneliti, kita support. Ya. Dan saya sudah anukan ke teman-teman di staf saya, kalau ada hal yang pemanfaatan, itu prioritaskan itu. Ya, gitu ya. Namun jangan begini Bapak Ibu semua, masih dalam laboratorium, Pak, gini-gini, terus langsung. Nah, jadi diterapkan di lapangan dulu. Ya, kita lihat bareng-bareng, nanti apa namanya dibicarakan, diskusi teknisnya. Wah, ini bagus nih. Nah, cuman permasalahannya memang standar ini harus diumumkan, harus maksud saya digeneralisasikan, disebarkan ya, sehingga bisa direplikasi di tempat lain. Nah, ini keren betul itu, ya, itu keren banget kalau seperti itu. Bisa direplikasi di tempat lain, apa namanya, dengan jenis limbah yang sama. Nah, sekarang sampai saat ini memang masih dalam perusahaan A meneliti, ya akhirnya yang perusahaan B hampir sama agak sungkan dia mau itu gitu ya, akhirnya meneliti lagi gitu. Nah, itu nggak efektif juga dari sisi biaya kan, udah bareng-bareng aja jamaah gitu ya, dan kitanya juga KLHK-nya akan apa namanya lebih semangat kalau seperti, karena akan manfaatnya akan lebih gede gitu. Nah sekarang ini ada, kita udah kenal lah hilirisasi, downstreaming ya kan. Kemudian ada Bapak Ibu dari SDM juga begitu ya, untuk selalu mendorong, bahkan dari beberapa kementerian juga ini menjadi suatu langkah strategis untuk bisa memanfaatkan kembali ini
gitu. Jadi banyak yang mendukung seperti Bapak Ibu semua. Nah, hilirisasi ini Bapak Ibu ini sebetulnya sampai ke limbahnya sebetulnya. Jadi kalau limbahnya hilirisasi itu kan sampai selesai ibaratnya ya. Selesaikan sesuatu yang belum selesai. Ini gampangnya begitulah ya, gitu ya. Jadi jangan di tengah-tengah terus sudah kita jual. Jangan di tengah-tengah sudah kita ambil sebagai manfaat. Padahal masih ada manfaat separuh yang kita kosongkan, yang mungkin manfaat yang separuh yang kosong tadi, gitu ya. Itu lebih bermanfaat dibandingkan yang separuh 50% di depan. Nah, termasuk limbahnya, Pak. Gitu. Jadi kalau bisa makanya hilirisasi ini harus luas ini. Jangan dibatasin sampai ke ini. Harus sampai ke limbah ininya. Selesai belum memanfaatkan limbahnya? Belum selesai. Nah, hilirisasi lanjutkan. Nah, kalau sampai sana keren itu. Karena saya termasuk salah satu yang semangat jika diajak masalah pemanfaatan nih, Pak. Membicarakan hal pemanfaatan, ya. Kenapa? Karena Ibu semua, seluruh sesuatu yang kita hasilkan di alam ini itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, kan gitu. Ya. Nah, utamanya memanfaatkan yang masif, Pak, yang dalam jumlah besar. Karena SHP ini biasanya jumlahnya enggak kilogram, ya, ini ratusan ton, ribuan ton, ya. Nah, sehingga kita lakukan satu terobosan, gitu. Nah, di dalam peraturan kita untuk pemanfaatan limbah ini, baik limbah non B3 maupun limbah B3, itu ada satu poin tadi, nomor 4 tadi. Sesuai dengan perkembangan teknologi. Teknologi apapun kalau itu proven, Pak, kita terima itu. Ya apa, ya. Gitu. Bahkan Bapak punya timbunan, misalnya sudah disetujui atau sudah ada praktek SLO-nya. Pak, saya mau ternyata itu bisa diambil, Pak. Ambil, go ahead, Pak. Nah, nanti kita metodologinya kita pikirkan bagaimana. Padahal Bapak sudah bermaksud di depan menimbun loh. Nah, ini sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman FLAS di PLN. Dia akan landfill mining, dia akan menambang kembali fabanya ya untuk dimanfaatkan. Namun sampai sedang menyusun ini sudah lama ini belum ketemu lagi kita dengan teman-teman PLN. Sehingga tidak ada landfill nanti, gitu. Ini Bapak Ibu semua. Nah, baik. Ini hal yang penting dilakukan. Saya yakin ini dalam satu ini selalu dipertimbangkan ya, triple P ini. Dari sisi profit, aspek ekonomi juga harus bermanfaat ya. Karena kalau dari sisi lingkungannya bermanfaat, ekonomi enggak akan jalan juga. Aspek ekonominya oke, gitu ya. Tapi lingkungannya rusak nggak akan jalan. Jadi ini saling mengikat dua ini seperti mata uang begitu. Namun ditambah satu lagi sebetulnya, yaitu terkait dengan masyarakat, ya, jadi sangat sosial, terkait dengan pekerjanya, terkait dengan masyarakat sekitar, kalau bisa bertambah sejahtera, kenapa tidak, kan gitu ya. Nah, ini perlu kita inikan, sehingga penelitiannya selalu diarahkan ke hal itu, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai penelitian itu diarahkan ke hal-hal yang hanya di produknya saja, lingkungannya enggak. Karena teknologinya banyak untuk merecovery suatu biji dari suatu batuan, itu banyak teknologinya kan. Gitu. Nah, dalam satu saat saya memanfaatkan atau mengambil atau apapun sebagai bahan baku utama misalnya ya, atau ya, jaketnya ya. Pakai jaketnya. Ya, aku udah dapet. Hah? Ya, Nggak apa-apa juga. Pak Dadi atau operator mohon di mute dulu. Ya. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, jadi dalam satu pemanfaatan ya kan, atau mungkin sebagai macam-macam tadi ya, itu karena saya mengambil nilai positifnya itu hukum alam biasanya, Pak. Maka negatifnya pasti akan ada. Ya. Misalnya apa? Residu. Saya mengambil sesuatu dari sisa hasil pengolahan tambang, itu yang saya ambil cuma 1%. Ya, atau kurang dari itu. Sisanya menjadi sesuatu yang harus saya kelola, ya kan? Limbah.
Kemudian ternyata limbah itu bermanfaat. Oh, ternyata ada sisa ini lagi. Nah, kita ambil lagi salah satu bijian yang bermanfaat, mineral yang bermanfaat. Saya ambil lagi 0, sekian %. Nah, masih banyak lagi. Nah, hal-hal kayak gini perlu dipertimbangkan, Pak. Karena banyak datang ke kita atau mungkin ngajak diskusi, namun oh iya Pak, ya ini banyak. Itu kemana kan Pak? Wah, dia hanya berpikir dia berhasil mendapatkan satu nilai mineral yang bagus tadi. Namun di sisi lain dia meninggalkan. Bahkan Bapak Ibu semana, ini yang menarik ini. Bahkan saat saya mengambil mineral yang kedua, setelah itu menjadi limbah, maka disitulah berubah sifat residunya, Pak. Berubah sifat limbahnya. Nah, ada kayak gini. Pernah saya ini kan diskusi, oh, Pak ini sayang betul ini. Bapak harus pikirkan itu terpaksa. Karena Bapak mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, namun ini limbahnya juga, nah itu tantangan. Nah sehingga kalau penelitian itu harus kita integrasikan ya Bapak Ibu semua. Ini apa namanya? Ada satu aspek lagi yaitu aspek sosial ya, apa namanya, seharusnya masuk di sini ya. Apa namanya, ini kita tidak masukkan, namun triple P itu profit, people, planet kan gitu ya. Jadi yang sustainable development yang Bapak sering dengar itu gitu kan. Nah, inilah yang nanti kalau sudah mencapai 2 ini Pak, atau 3 tadi yang termasuk yang sosial, kita akan support betul Pak. Ya, kita akan support betul gitu ya. Karena standarnya sudah ada, aspek lingkungannya juga sudah oke gitu ya. Bahkan masyarakat tambah itu kenapa tidak gitu. Wah, apa peraturannya masih ini. Nah, nanti kita carikan itu. Kita carikan bukan mengakali aturan, enggak. Ada celah-celah gitu. Makanya saya waktu kita merancang PP 22 itu sebenarnya ada kita buat pintu-pintu. Ada beberapa kayak pemanfaatan itu pintunya kita buka itu. Landfilling itu juga kita buka. Ya kan? Nanti kalau ada yang namanya sekarang backfilling. Nah, backfilling di tambang. Ya. Itu dulu saat itu belum ada, sekarang sudah ada. Namun nanti pasti akan ada sesuatu lagi yang di lapangan mungkin yang istilahnya tidak ditemukan di mana Pak? Di peraturan. Namun selama itu pemanfaatan Pak, kita akan carikan jalan. Namun kalau penimbunan agak beda ya Pak. Mohon maaf penimbunan gitu ya. Namun kalau itu pemanfaatan Pak, kita akan carikan jalan Pak. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita kan ada yang di sisi lain mineral wajib dilakukan mulai pengolahan ya kan. Kemudian di sisi lain ada lingkungan, ya itu dimanapun seperti itu ya. Saya supaya tidak kehilangan waktunya, saya yakin Bapak sering dengar Permen LHK nomor 6, udahlah saya lewat saja. Ini juga beberapa Permen SDM. Jadi permen itu saling ini sebetulnya saling mengkait, saling mensupport gitu ya. Nah, ini contoh-contoh keunggulan kooperatif timah misalnya. Kita punya banyak sekali timah dan nilai tambahnya SHP timah ini luar biasa. Permintaan global, dukungan pemerintah dan sebagainya. Nah, aspek lingkungan tolong Bapak Ibu kita mesti juga masukkan dalam penelitian ya. Masukkan dalam penelitian di mana jangan sampai saya memanfaatkan sisa residunya akan lebih berbahaya dibandingkan residu yang sebelumnya. Nah, kalau seperti itu maka kita balik lagi ke ekonomi nanti, gitu, ya, balik lagi ke ekonomi. Waduh, tapi nilainya masih ini, nggak apa-apa, jangan berhenti Pak, kita carikan jalan. Ya. Nah, dalam penelitian juga Bapak Ibu semua ada hal yang menarik. Dalam pemanfaatan limbah itu ada hal yang menarik, yaitu terkait dengan proximity principle Pak. Apa itu proximity principle? Gini Pak, kalau saya punya limbah, apalagi dalam jumlahnya yang sangat masif, apalagi saya mau memindahkan limbah itu dalam jumlah yang sangat besar, kalau itu penelitiannya oke, lingkungannya oke, semuanya bagus, namun dibawa ke ribuan kilometer. Nah, balik lagi ke ekonomi, penelitian lagi Pak. Belum selesai itu berarti. Akhirnya apa? Ekonominya kurang mendukung Pak.
akhirnya jadi jatuhnya mahal, ya kan, per tonasenya gitu. Karena proximity principle itu mendekat kepada sumber, Pak. Izin Ya. Pak, Ya. waktu Oke, udah ya, udah habis. 2 menit, Baik, Pak. nanti kita bisa ini kan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, penelitian apapun itu, just do it. Ya, nanti ajak ngomong kita, Pak. Saya sangat senang diskusi penelitian terkait dengan pemanfaatan dan sebagainya dibandingkan dengan Pak saya akan menimbun, Pak. Nah, itu. Ya. Dan di peraturan kita udah buka pintu ruang. Nah, pintu ruang inilah nanti yang akan diisi dengan penelitian-penelitian itu. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ahmad Gunawan atas pemaparannya. Saya kira sangat jelas tadi. Ya, pesan dari Pak Direktur kita adalah ayo kita lakukan ya riset-riset ya inovasi-inovasi untuk memanfaatkan SAP ini, karena tadi Pak Direktur sudah memberikan lampu hijau ya dukungan kepada kita terkait regulasi. Nanti akan ada cara atau celah gitu ya Pak untuk hasil-hasil riset itu bisa nanti diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat. Baik, kita akan masuk ke polling terakhir keempat. Silakan operator menampilkan